Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramesti Triwulandari, NIM 2018 071 0084. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai membangun ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa saat ini dunia tengah menghadapi permasalahan yang cukup besar, yakni pandemi COVID-19. Tidak ada seseorang pun yang dapat memprediksi sebelumnya terkait dengan adanya wabah seperti ini. Peristiwa yang begitu tiba-tiba dan memaksa semua orang untuk dapat menerimanya. Bahaya wabah corona tidak dapat kita abaikan. Korban telah berjatuhan dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat kelas bawah sampai pejabat pemerintah. Bahkan para dokter yang menjadi ujung tombak dalam mengatasi permasalahan ini. Beberapa waktu ini, pemerintah menghimbau masyarakat untuk bekerja dari rumah, khususnya bagi orang-orang yang berada di usia rentan. Anak-anak dan para siswa, serta mahasiswa juga diarahkan untuk belajar dari rumah. Sebagian besar masyarakat menahan diri untuk beraktivitas di luar. Bekerja, belajar, dan beribadah semua dilakukan di dalam rumah. Ketahanan keluarga sangat dibutuhkan di saat situasi seperti sekarang ini, yakni situasi darurat akibat pandemi COVID-19. Perlu digali berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan keluarga, agar masyarakat mampu bertahan hidup dan melanjutkan tugas-tugas kehidupan sebagaimana mestinya. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, memperkuat ketahanan psikologis. Dalam masa pandemi COVID-19, dibutuhkan kemampuan untuk mengelola emosi diri guna meningkatkan kematangan kepribadian. Mengembangkan pola pikir positif sangatlah diperlukan, sehingga dalam keluarga mampu menyikapi segala situasi dan kondisi dengan jiwa yang tenang dan pikiran yang lapang. Dalam hal ini diperlukannya kesadaran dan latihan untuk mampu mengendalikan diri dan menerima segala kondisi dengan ikhlas. Ikhlas bukan berarti menyerah, namun tetap berusaha dan terus berikhtiar untuk mencari solusi dan jalan keluar. Usaha diiringi doa, disertai jiwa tawakal, berserah diri kepada Allah menjadi sikap hidup yang sangat penting. Memelihara, mengembangkan, dan menguatkan konsep diri perlu terus dibangun. Mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan menjadi kata kunci dalam segala keadaan, agar hati menjadi ikhlas dan tenang. Yang kedua, meningkatkan ketahanan ekonomi. Dalam situasi pandemi saat ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terus menurun bahkan negatif. Jika hal ini terus berkelanjutan, maka akan terjadinya resesi. Tekanan ekonomi menjadi semakin berat. Kondisi yang dirasakan saat ini mendorong masyarakat untuk terus menggali, mengelola, dan memanfaatkan sekecil apapun sumber daya yang dimiliki. Kebutuhan dasar yakni kebutuhan makan dan minum atau kebutuhan pangan menjadi tugas pertama untuk dipenuhi. Belum dapat kita ketahui bahwa kapan wabah ini akan berakhir, maka persiapkanlah untuk kebutuhan jangka panjang. Selain itu, perilaku hemat juga perlu digerakkan. Pengelolaan keuangan makin hati-hati. Kebutuhan pokok harus didahulukan, kepentingan pendidikan dan kesehatan juga diprioritaskan. Kebutuhan sekunder bisa ditunda kemudian, apalagi kebutuhan tersier. Yang ketiga, perlunya keluarga untuk meningkatkan ketahanan sosial. Interaksi sosial perlu dijaga walau dalam situasi pandemi. Komunikasi secara virtual bisa menjadi alternatif untuk dilakukan. Yang pasti, silaturahim antar keluarga, saudara, teman jangan sampai terputus. Kebersamaan sosial perlu dikuatkan. Yang terakhir, perlunya meningkatkan ketahanan spiritual. Ajaran dan nilai agama adalah pondasi kehidupan manusia, khususnya yang mengakui dirinya Muslim. Keluarga Muslim harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan syariat agama,
dan menjadikan agama sebagai rujukan dan muara dalam menghadapi berbagai persoalan. Situasi pandemi saat ini menyarankan anggota keluarga banyak berada di rumah. Kondisi tersebut sangat baik untuk dimanfaatkan, memperkokoh pemahaman dan pengalaman keagamaan. 3 kesempatan emas yang perlu dijaga dalam keluarga yaitu makan bersama, ibadah bersama, dan santai bersama. 3 hal tersebut menjadi indikator utama untuk mengetahui seberapa bahagianya sebuah keluarga. Ibadah bersama perlu digerakkan, ditambah dengan belajar dan menambah pemahaman terkait ilmu keagamaan. Faktor utama yang menyebabkan lemahnya ketahanan keluarga muslim adalah kurangnya pemahaman Islam yang diterapkan dalam keluarga. Semoga di masa yang sulit ini keluarga muslim semuanya mampu menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Selain itu juga diberi kemampuan untuk memperkuat ketahanan diri dan ketahanan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan kekuatan untuk bangsa Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat saya uraikan terkait upaya membangun ketahanan keluarga. Tidak ada keluarga yang terlepas dari permasalahan dan dampak COVID saat ini. Namun, tidak ada masalah yang tidak tersedia jalan keluarnya. Menjadi tugas bersama untuk saling bahu-membahu mencari solusi agar bisa bertahan di masa yang serba terbatas saat ini. Membangun ketahanan keluarga menjadi salah satu fokus perhatian agar setiap keluarga memiliki daya tahan dan daya juang dalam menghadapi tantangan saat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.